Jadi pengikut jin itu turun pangkat apa naik pangkat? Ini mohon maaf nih jin ya, jin yang hadir, kalian harus ngaji mewali manusia. Dan kalau ada wali manusia ngaji kepada kalian, tolong diluruskan. Ini pesan kita kepada jin muslim ya? Jangan kemudian malah disesatkan. Maka orang-orang dulu selalu berdoa, wa khadim lana minal jinni bil iman. Ya Allah, kalau engkau tetap jadikan kami punya khadam, jadikan khadam kami itu mukmin, kami juga mukmin. Ya, siapa tahu yang lagi berjuang di Palestina bukan hanya manusia, siapa tahu ada jinnya. Insan, ja'altul insan matiyati. Aku jadikan engkau wahai manusia, hakikatmu itu matiyati, wadah untuk mengenal aku. Jadi ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, zikrullah, asma sifat Allah enggak dikasih kepada malaikat, enggak dikasih kepada hewan, kepada pohon, enggak dikasih. Waktu pohon ikut ngaji itu ruhnya, namanya ar-ruh an-nabati. Ada kucing, daerah semuanya itu ar-ruh al-hayawani. Tapi mereka enggak punya satu ar-ruh di sini, namanya ar-ruh al-qudusi. Ar-ruh apa? Ar-ruh al-qudusi. Ruh, bukan roh kudus. Roh kudus Jibril, pakai alif lam. Ar-ruh al-qudusi. Kalau ruhul kudus Sayyidina Jibril udah pakai alif lam. Kalau ar-ruh al-qudusi itu hakikat kita, itu yang Allah hembuskan ke tubuh ini, maka tubuh ini jadi ada. Jadi ini walaupun mukanya macam-macam, ya benar nggak macam-macam? Ya, ada laki, ada perempuan. Ruh kita tidak laki, tidak perempuan. Itulah masalahnya. Ruh kita tidak laki perempuan, kok sekarang tubuh kita adalah laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya semua orang yang kenal Allah disebut rijal, walaupun dia perempuan. Rijal itu laki, tapi terjemahannya bukan laki. Rijal di situ kekasih. Apa terjemahan di situ? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Surat An-Nur ayat 37. Kekasih-kekasih Allah, baik laki-laki dan perempuan, tidak lalai mengingat Allah. Apapun kesibukannya di kantor, di pasar, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dia nggak lupa kepada Allah SWT. Ini ibu-ibu begitu nggak? Rijal. Bapak-bapak begitu nggak? Kalau nggak, nisa. Bapak-bapak kalau nggak zikrullah, nggak kenal Allah, itu banci. Jadi banci dalam ilmu hakikat bukan yang begini-gini. Orang begini itu mungkin dia komunitasnya perempuan, dia laki-laki, bisa dibuktikan. Ya, mungkin dia kemayu-kemayu, bukan itu yang banci. Banci itu orang nggak kenal Allah. Maka siapapun yang kemayu-kemayu, kalian gak usah takut. Segera kenal ya Allah, nanti Allah akan kasih kejantanan yang baik. Ya, ini bukan menghibur banci, ini dia bukan. Ja'altul insana matiyati. Aku jadikan manusia wadah yang paling cocok untuk menerima ilmu tentang aku. Jadi mohon maaf, jadi kalau orang menjadi abdinya jin, belajar sama jin, itu gimana? Jadi pengikut jin itu turun pangkat apa naik pangkat? Ini mohon maaf nih jin ya, jin yang hadir, kalian harus ngaji mewali manusia. Dan kalau ada wali manusia ngaji kepada kalian, tolong diluruskan. Ini pesan kita kepada jin muslim ya? Jangan kemudian malah disesatkan. Maka orang-orang dulu selalu berdoa, wa khadim lana minal jinni bil iman.
Ya Allah, kalau Engkau tetap jadikan kami punya khadam, jadikan khadam kami itu mukmin, kami juga mukmin. Ya, siapa tahu yang lagi berjuang di Palestina bukan hanya manusia, siapa tahu ada jinnya. Wallahu pasti jin-jin muslim udah turun tuh. Karena kalau yang turun malaikat, Dajjalnya curiga, jangan-jangan sudah turun Imam Mahdi. Nabi Isa udah turun. Bisa ngeri, perang dunia bentar lagi, ini setahun 2 tahun lagi. Yang jomblo nggak sempat kawin. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang syuhada, Allah terima mereka. Yang sedang berjuang, yang sedang dizalimi, Allah bantu mereka. Jadikan manusia itu wadah untuk manusia. Jadi alam ini untuk siapa? Kata malaikat, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia perusak di bumi? Kata Nabi Ibrahim, kami tidak merusak, kami lagi bikin rumah. Ini batu dari Banten, dari mana nih? Batu ini ya, pasir. Dari mana nih Pak Haji? Batu alam ini ya. Kata malaikat, kamu merusak bumi. Kata Haji Ibrahim, saya pembangunan. Bapak Ibu tahu Gresik, Seman Gresik? Itu semuanya sekarang tidak berkembang karena bukitnya sudah hancur, sudah habis, sudah tidak ada lagi Gresik, sudah pindah ke. Kata malaikat ini merusak, tapi kata manusia ini kemajuan ekonomi. Sebaik-baik orang yang menuntut meminta, aku yang dituntut manusia. Kalau sekarang kebalik gak? Ini Bapak Ibu ini banyak nuntut sama Allah gak? Banyak doa gak? Ya kan, tuh kan? Nyuruh-nyuruh Allah gak? Allahumma rizukna, ya Allah kasih rezeki kami. Allah bukan bapak dia, bukan ibu dia, bukan bos dia. Nyuruh-nyuruh Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab, urzukni itu fi'il amr, kata perintah. Allah kasih saya duit, gitu. Dijawablah oleh Allah, wahai kekasihku Syekh Abdul Qadir, sebaik-baik yang menuntut itu bukan manusia yang minta-minta. Sebaik-baik yang menuntut, yang nyuruh-nyuruh aku. Aku kalau nyuruh kamu untuk kebaikan kamu. Kamu kalau nyuruh aku tetap juga untuk kamu. Benar nggak? Kita kalau doa itu untuk Allah tentu kita. Bapak Ibu haji umrah itu bermanfaat untuk Allah atau untuk kita. Nah maka ini, adakah manusia yang seperti ini? Kalau dia nyuruhnya untuk kebaikan yang disuruh, ada nggak? Ada guru mursyid. Siapa? Apa kata guru mursyid? Kamu malam ini zikir setengah jam. Kata nafsiah ego kita, ya gak tidur malam ini. Betul nggak? Tapi itu bagus nggak untuk dia? Bagus. Maka sirrullah itu Allah pancarkan melalui mursyid. Maka memandang sang mursyid yang dapat nur sirnya Allah itu memandang kepada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang punya mursyid. Yang belum punya mursyid jangan ditunda-tunda, nanti berbullshit. Yang muda-muda punya mursyid nanti pasti bullshit. Selevel Imam Ghazali punya mursyid, masa kita nggak nyampe makom beliau nggak punya mursyid? Ada yang tahu nama mursyidnya Imam Ghazali? Ya? Waduh, mursyid belum lahir. Itu mursyidnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini ngaji kami ya. Ngaji kami benar. Tapi benernya ngaji kami. Ini ngaji Ihya. Imam Ghazali punya mursyid siapa? Ada? Ya sudah. Imam Ghazali itu salah satu gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani.
Syekh Abdul Qadir Jilani ngaji kepada Imam Dabbas, Imam Fulan, Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani itu kawan Imam Ghazali dan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Imam Ghazali punya kawan Yusuf Al-Hamadani. Orang Lampung sini punya kiai mursyid Syekh Yusuf As-Suhaili. Cocok logi tapi cocok. Ini orang punya murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini orang punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Siapa nama gurunya Imam Ghazali? Abu Ali Al-Farmadi. Itu yang nalkinin baca nama Allah di kalbunya. Jadi zikir Allah yang dibaca, la ilaha illallah yang dibaca, itu zikir Imam Ghazali dulu. Bedanya Imam Ghazali zikirnya lembut, la ilaha illallah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani zikirnya keras, kayak gitu. Kata orang seberang, kata bingung, kata teman aneh, Allah kok diteriak-teriak? Yang tadi zikir, emang teriakin Allah? Ada yang teriakin Allah tadi? Ya, yang teriakin siapa? Diri yang tuli, bukan Allah yang tuli. Sejak kapan Allah tuli? Jadi kalau ada orang ngomong begitu, dia suuzon ahli zikir. Yang paling lucu, kawan saya ahli ruqyah. Ini kita kan gak anti ruqyah, kita ada juga teknik ruqyah. Dia mengatakan zikir keras-keras itu bid'ah, tapi kalau dia meruqyah orang, bertakbir, kalau demo, Akbar. Pas lagi zikir kita lihat emang disebut bid'ah. Nyambung gak? Ya, emang gak boleh. Iya, ini kiai Lampung begini. Kata kiai ini gak boleh zikir keras-keras. Kalau baca zikirnya keras. Habis kebentur gimana ya? Kejebak. Ini amal matlub al-insan, semudah-mudah, seindah-indah yang disuruh, yang diminta, dituntut manusia. Pohon disuruh sulit, malaikat disuruh. Itu malaikat disuruh, bukan disuruh, cuma dikabarin, hei para malaikat, aku akan menciptakan manusia jadi khalifah di muka bumi. Mereka protes loh. Jadi jangan dikira malaikat nggak bisa protes. Bisa protes. Apa kata malaikat waktu protes? Ya Allah, kenapa kau menciptakan perusak di muka bumi dan yang menumpahkan darah? Benar kan? Palestina hari ini saudara kita ditumpahkan darahnya oleh Israel Zionis. Kejadian, gak usah jauh-jauh, di Indonesia juga ada yang begitu ya. Orang tua sekarang bunuh anak, anak bunuh orang tua, teman bunuh tetangga, kekasih, katanya cinta bunuh kekasihnya. Nih, makanya mudah-mudahan nih, jangan percaya sama pacaran. Menjomblo atau yang merasa masih jomblo padahal bini udah dua. Ada suami bunuh istri, berita ada pacar bunuh pacarnya, tandanya dia belum cinta, baru syahwat.